Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba update untuk Phantom atau FTM gitu. Kita lihat altcoinnya, lalu beritanya apa, sentimennya, dan lain-lain ya. Karena memang kita sempat membahas atau merekomendasikan Phantom di beberapa video. Teman-teman bisa cek ini, saya udah ada rekomendasikan Phantom dari beberapa minggu yang lalu juga sih sebenarnya ya. Kita ada di rekomendasi Desember ada, lalu ini juga ada satu kripto berpotensi di 2022. Ini kita juga ada membahas tentang Phantom juga ya. Nah, kita akan coba bikin update-nya, update terbaru. Tapi sebelum itu, kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa bantu share videonya, like, dan juga subscribe ya. Kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasannya. Pembahasan pertama, kita coba lihat cara update market crypto dulu kali ya. Untuk update dalam 24 jam terakhir bagaimana? Dalam 24 jam terakhir cukup hijau sebenarnya. Justru ini cukup menarik. Kenapa? Karena kita perhatikan bahwa Bitcoin ini nggak terlalu mengalami penguatan. Malah Bitcoin ini mengalami koreksi. Ethereum juga sedikit mengalami koreksi. Tapi altcoin banyak yang performing. Seperti Rose, Atom ini juga cukup potensi juga, Rose dan Atom di 2022 ya. Matic, Phantom ini seperti yang kita rekomendasikan juga. Cadena ini naiknya cukup lumayan juga ya, 14%, 13% dan lain-lain. Apakah ada koreksi? Harusnya ada ya. Ini ada, kita ada Crypto.com, Litecoin, Elrond, Ethereum Classic, dan beberapa kripto lainnya yang mengalami sedikit koreksi. Untuk Fear and Greed Index masih di level 37 karena banyak orang masih belum yakin juga gitu, dan ini memang yang konfirmasinya itu dari Bitcoinnya sendiri, apakah kita melanjutkan bull run atau enggak. Dan untuk sekarang Bitcoinnya memang malah mengalami pelemahan istilahnya ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba lihat untuk Phantomnya dulu kira-kira bagaimana newsnya. Pertama, sebenarnya Phantom ini newsnya cukup bullish sih kalau saya perhatikan ya. Yang pertama ini dari si Miles Dutcher, dia bilang bahwa FTM has seen the second highest weekly increase in total value locked after Luna. Jadi untuk teman-teman yang masih sedikit, Phantom itu koin apa sih? Phantom itu adalah crypto layer 1. Dan untuk kita mau lihat adjust performance dari crypto layer 1, kita mau lihat nih performance-nya bagaimana. Biasanya itu dengan total value lock. Ini adalah berapa banyak sih dana yang di lock di dalam chain tersebut. Nah, bagaimana cara ceknya? Cara ceknya sebenarnya teman-teman bisa buka namanya DeFi lama di sini. Lalu buka ke dalam chain, lalu kalian buka nih total value lock all chains. Nah, semakin besar dana yang di lock di dalam satu chain, artinya apa? Artinya itu lebih bagus. Berarti orang-orang mempercayai chain tersebut. Kita lihat Ethereum paling besar, total value locknya sekitar 158 miliar dolar. Ada Terra Luna 21 miliar dan lain-lain. Ini rankingnya ya. Kalau teman-teman perhatikan lebih dalam lagi, di saat minggu ini ada dua chain yang cukup performing bagus sekali. Yang pertama Terra Luna, teman-teman bisa perhatikan price actionnya dia cukup signifikan increase ya. Lalu kita lihat juga nih ada Solana juga lagi naik 20%, tapi Phantom ini naik 26%. Hampir sama seperti yang dibilang Miles Dutcher bahwa Phantom ini naik sekitar second highest weekly ya, yang kedua lah istilahnya ya, dan ini cukup menarik. Apalagi Phantom total value lock is approaching all time high despite being minus 35% from its price all time high. Jadi secara total value locknya ini sudah hampir all time high istilahnya, tapi secara harga Phantomnya itu belum all time high. Biasanya kalau misal total value locknya increase, seharusnya harganya juga increase. Makanya kita bisa lihat harga dari Phantom ini sedikit mengalami penguatan. Kira-kira begitu secara overall ya. Lalu kita lihat juga nih dari satu table grafik juga, ini adalah development activity dari seluruh chain layer 1. Kita compare aja Phantom, Avalanche, Luna, dan juga Matic. Teman-teman bisa perhatikan di sini ya. Phantom warna hijau, Avalanche merah, Luna kuning, Matic biru ya. Di sini kita juga bisa perhatikan bahwa Phantom development activity-nya ini kenaikannya cukup signifikan di saat di bulan Desember nih, gitu ya. Kita ini Desember yang warna hijau ini naik, artinya memang lebih banyak developer yang cukup aktif di dalam Phantom, dan ini positive correlation juga terhadap chain-nya dan juga harganya, gitu ya. Lalu kalau kita lihat juga development Phantom secara dia punya ekosistem dan lain-lain, kita bisa perhatikan dia punya chain aja di dalam Phantom sendiri sudah ada 97 decentralized aplikasi yang bergerak di dalam decentralized finance. Jadi memang Phantom ini lebih ke arah DeFi sih gitu ya, dan memang ini cukup menarik sekali apalagi untuk teman-teman yang aktif di kripto ya. Nah, sekarang kita lihat juga ini salah satu achievement lagi, salah satu Phantom punya DeFi itu adalah Tomb Finance. Kita bisa lihat Tomb Finance total value locknya sudah 1 billion total value lock, 1 miliar dolar gitu ya. Dan ini baru aja reach di Desember 26, jadi baru-baru ini, beberapa jam yang lalu. Ini adalah satu achievement yang besar. Nah, sekarang kita akan bahas nih Phantom ke depannya bagaimana. Ini saya ketemuin bisa dibilang review dari salah satu orang namanya Jack Newell. Dia bilang apa?
Ini review tentang Phantom. Here's a thread on why I think it's undeniably undervalued. Kenapa dia bilang ini undervalue dan how it could go a 5 to 10x in the next leg of the bull market. Kalau misalnya bisa naik 5 sampai 10 kali, berarti 500 sampai 1000%. Sebenarnya ini kita udah ada bikin video yang tadi saya mention, yaitu di November. Sekarang ini udah Desember dan orang-orang juga baru rilik Phantom juga nih. Dan kita lihat dari sini. Pertama, non-Ethereum layer 1, ini adalah layer 1 ya, ekosistemnya harusnya teman-teman sudah familiar ya. Ada Avalanche, Solana, Luna, Binance, semuanya rata-rata mengalami kenaikan yang cukup signifikan di tahun 2021. Apalagi untuk Avalanche, Solana, dan juga Luna. Tapi, the layer 1 you don't hear about yang diam-diam tapi naik juga, itu adalah apa? Itu adalah Phantom. Dan kalau kita perhatikan, Phantom itu selalu dibandingkan dengan Avalanche, Solana, Luna, dan layer 1 lainnya. Kalau kita lihat secara ranking, teman-teman lihat secara ranking, Solana itu ranking 5, Luna ranking 9, Avalanche ranking 11, tapi kita lihat Binance ranking 3. Sedangkan Phantom itu ranking berapa? Phantom itu ranking 37. Jadi dia jauh sekali di bawah secara total market cap. Artinya apa? Artinya memang secara potensi ini Phantom lebih besar kenaikannya. Untuk dia dari 34 naik ke let's say top 20 besar aja, itu sudah bisa naik 100%, 100 sampai 200% istilahnya ya. Apalagi kalau misalnya mereka bisa menyaingi, Phantom bisa masuk ke dalam top 15 ataupun top 10. Apakah bisa? Mungkin bisa, tapi kalau menurut saya pun nggak dalam waktu dekat sih gitu ya. Mungkin dalam beberapa tahun ke depan. Kira-kira gitu. Lalu, what does Phantom accomplish that Ethereum killers don't already do? Apa perbedaannya sih dengan yang lainnya yang tadi kita sudah compare ya? Yang pertama adalah Phantom ini menggunakan Directed Acyclic Graph atau DAG. Ini sedikit berbeda dengan blockchain, tapi kita nggak terlalu akan mention ke dalam technical termnya ya. Lalu bonus poinnya untuk Phantom itu adalah dia juga Ethereum compatible, menggunakan Ethereum Virtual Machine untuk ERC20 token. Makanya kita bisa lihat ini hampir sama dengan Avalanche, Binance Smart Chain, Matic, dan lain-lainnya. Gitu ya. Lalu transaction-nya cheap, karena saya juga cukup aktif di Phantom. Memang dia cukup murah dan cepat gitu. Murah dan cepat, ini sudah benar-benar bonus point juga gitu ya. Dan tapi ada kelemahannya juga. Kita jangan ngomongin positifnya, ada kelemahannya juga. Kelemahan Phantom apa? Kelemahan Phantom ini memang masih sedikit centralized gitu ya. Masih sedikit tercentralized kalau dibandingkan dengan Ethereum. Tapi ya kalau untuk sekarang ada beberapa orang yang memang cukup yang penting adalah decentralized, ada yang nggak apa-apa, yang penting masih bisa dipakai dulu nih, gas fee-nya murah, transaksinya cepat, dan lain-lain. Itu tergantung preferensi orang-orang. Nah, lalu sekarang si Jack Newell ini dia ngomong nih, tiga alasan kenapa dia undervalue. Yang pertama menurut dia, it's small. Ini sudah kita, tadi kita baru jelaskan juga ya, bahwa memang Phantom ini kecil. Kalau misalnya, ini perbandingan ya, kalau misalnya Phantom bisa setara dengan layer 1 lainnya seperti Ethereum, Binance, Solana, Cardano, Avalanche ataupun Luna, kalian bisa bandingkan FTM price-nya. Price-nya itu bisa sampai $11, $13, $18. Ini kalau kita perhatikan market crypto tidak mengalami bull run lagi lah. Ini istilahnya marketnya stagnan di waktu harga ini diambil. Kalau misalnya market cryptonya naik, berarti Phantom harusnya juga naik dan harga ini pun akan lebih tinggi lagi. Istilahnya seperti itu. Lalu apalagi, ini yang kedua, it's undervalue. Ini kita juga lihat dari undervalue itu bisa dilihat dari market cap per dibagi total value lock ratio gitu ya. Kita lihat ini sudah sering kita mention juga, total value lock ratio-nya dia, bahwa Phantom ini kecil sekali, 1,02. Kalau dibandingkan dengan layer 1 lainnya nih yang di top 10 aja gitu ya, di top 10, kalian bisa perhatikan bahwa dia yang paling kecil. Artinya apa? Artinya dia lagi yang paling murah lah secara rasionya gitu, dan kita bisa bilang dia adalah undervalue. Kira-kira gitu. Lalu apalagi nih, yang ketiga dia bilang apa? It's got adoption, dimana Phantom punya transaksi itu lebih besar daripada Cardano, more daily transaction dan ada. Kalau Phantom itu ada 500.000 transaksi, sedangkan kalau di dalam Cardano punya network itu hanya 100.000 transaksi untuk saat ini ya. Cardano masih development juga sih sebenarnya ya. Di apps, dan secara protokol yang tadi saya bilang di sini, Phantom punya protokol itu ada 97. Tapi kalau menurut si Jack Newell dia bilang di apps di Phantom itu ada 80, sedangkan di Solana itu hanya 38. Lalu secara sosial, secara komunitas, Phantom itu juga strong gitu lah. Makanya menurut dia ini Phantom undervalue, dan saya cukup setuju juga ya pendapatnya sama tentang Phantom. Jadi kira-kira itu adalah alasan untuk Phantom. Kita sekarang masuk ke dalam technical. Apakah kita boleh membeli Phantom sekarang dan lain-lain? Sebenarnya ada sedikit telat juga sih kalau teman-teman mau beli sekarang juga ya. Karena ini teman-teman bisa perhatikan, ini dia naik
dari tanggal 21 Desember sampai sekarang itu naik 72%. Apakah sekarang berani masuk gitu ya? Sebenarnya agak seram, tapi memang kalau kita lihat secara matrix dan data-data yang saya show itu cukup bullish. Tapi kembali lagi saya harus disclaimer on juga, dan teman-teman harus do your own research ya. Kalau kita perhatikan untuk Phantom sekarang, nanti kita bahas IDR-nya juga, tapi kita bahas USD-nya dulu. Ini Phantom habis mengalami koreksi ABC correction. Hopefully ini kita bisa mulai impulsive wave yang baru lah, istilahnya impulsive wave yang baru, tapi ini masih tunggu beberapa konfirmasi sih. Kalau teman-teman mau lebih aman, ya tunggu pada saat ini exponential moving average 20-nya dan 50-nya, ini yang warna merah, dan warna orange-nya ini crossing. Kalau misalnya mereka udah crossing, artinya ini ya cukup bagus, artinya mungkin Phantom bisa mengalami kenaikannya lagi. Itu satu konfirmasi pertama. Lalu yang membuat saya kurang begitu yakin kalau misalnya untuk membeli Phantom sekarang, tadi kita udah lihat ada kenaikannya. Lalu dari Bitcoin-nya juga, Bitcoin-nya soalnya mengalami pelemahan. Ya teman-teman bisa lihat dari Bitcoin-nya, kita nggak terlalu membahas Bitcoin-nya, tapi untuk sekarang kita Bitcoin di 49.000, ini mengalami pelemahan. Jadi kalau misalnya Bitcoin-nya belum aman, takutnya kalau Bitcoin-nya turun, ini Phantom juga akan terdampak juga. Dan biasanya memang setiap altcoin itu ada dampaknya kalau misalnya Bitcoin-nya turun. Itu yang salah satu yang saya pikirkan juga untuk sekarang ya. Makanya saya belum bisa bilang agresif kalau sekarang mau beli untuk ini. Tapi kalau teman-teman yang beli di sini, ini cukup bagus juga. Saya juga sempat beli pada saat dia lagi akumulasi dulu. Kita akumulasi dan ternyata dia naik, dan ini adalah good opportunity juga sih untuk teman-teman yang sudah akumulasi Phantom, dan tergantung time frame kalian juga ya, kembali lagi ya. Tapi untuk sekarang, kalau misalnya kita lihat untuk time frame 4 jam ya, support terdekatnya itu kalau untuk sekarang itu di sekitar level 2,23 dolar. Ini terdekat. Kalau teman-teman takut dia naik lagi, takutnya dia seperti ini, naik, retest, terus naik lagi ke sini. Nah, mungkin belinya bisa di sekitar 2,23. Tapi kalau saya lihat dulu mendingan wait and see dulu lah, gitu ya. Kalau untuk support selanjutnya itu ada di level ini, 1,94. Kalau misalnya Phantom turun lagi dari 1,94, ini kurang begitu bagus sih sebenarnya kalau Phantom turun lagi ke 1,94, karena ini sudah menjadi support dan kita berharap dia reversal gitu ya dari dia punya downtrend, karena ini Phantom ini mengalami downtrend cukup lama dari bulan Oktober akhir sampai Desember awal, dan ini pun belum konfirmasi uptrend sih sebenarnya ya. Lebih baik kita lihat dulu nih apakah dia bisa break dari resistannya dulu deh. Nah, untuk resisten juga kalau kita perhatikan, yang saya suka dari Phantom itu resistannya hanya 2 aja sih sisa yang kuat, itu adalah di 2,65. Ini yang menurut saya yang cukup kuat gitu ya, di 2,65 ini kita bisa perhatikan inilah resistannya, ada support di sini, lalu di sini sempat ada reject juga. Nah, ini kalau misalnya Phantom bisa naik, ini good opportunity sebenarnya untuk Phantom. Lalu yang terakhir itu di 3,1. Tapi kalau saya lihat ini, kalau misalnya Phantom bisa break yang ini, saya akan cukup optimis untuk Phantom break yang kedua gitu ya. Kalau misalnya dia bisa berhasil break 2,6. Itu sih hanya analisa aja. Untuk target, tadi kita udah lihat ya dari sini targetnya Phantom sebenarnya kalau masih jauh $4, $5 itu untuk kedepannya masih mungkin. Tapi untuk teman-teman yang mau take profit, ya ini mungkin level yang bisa take profit sih 2,4, 2,5 ya. Kembali lagi, kalau teman-teman yang sudah profit dan lihat keadaan market sekarang dan pengen take profit, nggak apa-apa kok untuk take profit. Karena kita lihat juga nih, Phantom sudah 6 hari berturut-turut hijau. Mungkin ada saatnya dia mengalami koreksi dulu lah gitu ya. Dan itu kalau koreksi pun adalah koreksi normal. Nah, untuk yang di IDR hampir sama juga. Untuk level sekarang, kalau misalnya teman-teman melihat supportnya, itu udah di level berapa nih? Di level sekitar 30.000 sampai 31.000, 30.800 sampai 31.000, dengan support yang selanjutnya yang saya tadi suka mention itu di sekitar $2 ya, 27.900 sampai 28.400-an, 1,9 berapa dolar. Nah, lalu untuk tadi kita lihat mention 2 support yang ini, yang kuat ini, itu adalah di level di 37.700 dan 44.700. Kira-kira seperti itu analisa saya untuk Phantom. Jadi untuk kedepannya menurut saya Phantom ini masih cukup oke, cukup bagus apalagi 2022. Tapi kalau misalnya teman-teman mau nunggu konfirmasinya, bisa lihat dari sini exponential moving average-nya sudah crossing atau belum. Lalu bisa lihat juga dari Bitcoin, apakah Bitcoin lebih aman atau enggak. Tapi untuk secara matrix, secara data, Phantom itu bullish ya. Kira-kira itu aja video dari saya. Kalau teman-teman suka video ini dan nonton sampai akhir, mungkin bisa komen. Karena kita bahas Phantom, komen hantu lagi deh. Komen hantu atau emoji ghost hantu gitu ya. And see you in the next video. Bye-bye.